Welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Dan saya mengucapkan selamat datang bagi Anda yang pertama sekali bergabung di online service Teen Alpha Omega Church. Kita senang bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan minggu ini kita akan membahas tentang My Broken Parents, How to Live with It. Keluargaku dalam bermasalah, bagaimana aku bisa menjalani dalam kondisi seperti itu. Saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, doa dan harapan terbesar setiap orang adalah ingin menikmati hidupnya bersama dengan keluarganya, penuh dengan berkat Tuhan, damai sejahtera. Dan tidak ada satupun yang mendoakan agar mendapat sebuah kesulitan atau masalah. Namun terkadang apa yang tidak diharapkan dan tidak diundang, justru kita bisa menghadapi sebuah kesulitan atau masalah yang serius di dalam keluarga. Dan kita bisa bertanya, kalau seperti ini, bagaimana aku bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Apa aku bisa mampu? Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ketahui bersama bahwa sekalipun engkau saat ini baik-baik saja dalam keluargamu, dalam kondisi yang baik, tapi hidup ini sebenarnya adalah masalah. Hidup ini adalah masalah. Masalah akan selalu datang menyertai kemanapun kita pergi, dimanapun kita, sedang apapun, dan siapapun kita, masyarakat kecil atau pejabat, mungkin orang yang kurang beruntung atau orang yang miliarder, buruh kasar, atau Anda mungkin seorang artis sekalipun. Masalah itu bisa saja terjadi kapan saja. Tetapi saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini, percayakah Anda 1000 masalah yang menimpa seseorang, 1000 kekuatan akan datang kepadanya. Sebab di saat masalah menghampiri kita, ketahuilah bahwa solusinya
juga akan ikut menghampirimu. Artinya, tidak ada sebuah kesulitan yang tidak bisa diatasi. Kita semua bisa menghadapinya. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah pasti akan selalu membawa nilai positifnya. Hanya tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah kesulitan atau yang sedang terjadi yang tidak mengenakan dalam hati kita. Rob William berkata seperti ini, kamu akan mengalami masa-masa sulit, tetapi itu akan selalu membangunkan kamu untuk hal-hal yang baik yang tidak kamu perhatikan. Pertanyaannya yang pertama yang perlu kita renungkan, apa pandangan Alkitab tentang sebuah masalah atau kesulitan? Saya akan membacakan ayat firman Tuhan pada kesempatan kali ini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami oleh manusia. Tetapi Tuhan setia pada janji-janjinya. Ia tidak membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Supaya kita dapat bertahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan atau pencobaan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada pencobaan atau kesulitan yang dapat menguasai kita. Tidak ada pencobaan kesulitan yang menimpamu tanpa ada jalan keluar. Tidak ada pencobaan atau kesulitan di luar kekuatan manusia. Tidak ada pencobaan atau kesulitan yang hanya kita yang mengalaminya seorang diri. Tidak ada pencobaan yang menimpa melebihi kekuatan manusia. Dan tidak ada pencobaan kesulitan yang terlalu rumit untuk dihadapi. Tidak ada pencobaan atau kesulitan bisa ditolak sebab kita mampu menghadapinya. Dan tidak ada pencobaan atau kesulitan yang bisa mengalahkanmu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Istilah kata pencobaan ya dalam bahasa Yunani disebut peirasmois ya. Peirasmois yang artinya ujian, coba atau coba-coba. Kata ini berasal dari peirasmos yang artinya pencobaan, godaan, masa percobaan atau pengujian, dicobai dan musibah atau penderitaan. Dan kata pencobaan ini ya ada di antara godaan atau ujian, tergantung konteksnya. Jika itu perasaan positif, maka disebut ujian. Dan jika perasaan negatif, maka itu godaan. Jika itu positif, maka ini adalah ujian atas kesetiaan kita, integritas, kebajikan, atau keteguhan seseorang. Secara umum kata ini berarti pencobaan itu akan membuktikan karakter dan ketabahan iman kita. Seseorang melalui kesulitan dan kesengsaraan. Artinya pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang lazim. Dan itu akan membuktikan karakter dan keimanan kita lewat apa yang kita alami. John Quick Adam berkata bahwa setiap pencobaan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang penulis juga, penulis drama Oscar
Fieldon pernah melontarkan sebuah candaan. Saya bisa menolak segalanya kecuali godaan. Tentu kalimat ini mengungkapkan sebuah kebenaran penting bahwa godaan bisa mengunjungi setiap hari, setiap saat kepada banyak orang. Tapi kesulitan atau masalah itu tidak bisa kita tolak, melainkan dihadapi. Jadi Alkitab melihat bahwa sebuah kesulitan atau pencobaan itu lazim dialami oleh semua orang. Tergantung bagaimana kita menghadapi. Sebab pencobaan itu selalu ada jalan keluarnya sebagaimana firman Tuhan katakan. Bagian yang B, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, ini penting. Ya, bagaimana kita cara menghadapinya? Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama, berani dan belajar menerima kenyataan. Kalau Anda bagaimana menghadapi sebuah kesulitan kenyataan, sebagaimana saya jelaskan tadi, semua orang mengalami. Tetapi dalam sebuah kesulitan atau masalah itu pasti akan selalu ada jalan keluar, sebab Tuhan berjanji. Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika kita tidak mampu, Tuhan ada di sana. Yang pertama kita harus berani dan belajar menerima kenyataan. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim. Lazim. Setiap orang pasti mengalami. Namun tentu ada yang ringan, ada yang berat. Tapi Paulus sekali lagi jelaskan, sesuatu yang lazim. Lazim artinya apa? Sudah biasa. Sudah menjadi kebiasaan. Berarti kalau sudah menjadi kebiasaan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu undur. Tapi kita harus berani menghadapinya sambil belajar bahwa memang ini kenyataan yang harus saya hadapi. Dan pastinya tidak melebihi kekuatan kita. Dalam ilmu psikolog menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima kenyataan hidup akan punya sikap ini. Mereka suka bersyukur, menerima dan menghargai setiap apa yang terjadi, menerima kelemahan, dan itu bisa mengelola sebuah kebaikan, serta tidak membandingkan. Dan yang paling penting, katanya juga kita bisa berhenti mengeluh. Dan ini juga yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup kita, bahwa karakter kita yang baik itu akan terbentuk ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi sangat simpel saudara, bagaimana saya menghadapi sebuah kesulitan walaupun itu berat atau ringan. Saya harus punya keberanian dan menerima kenyataan. Kadang-kadang kita ini sukar untuk menerima keberadaan kita diri sendiri. Tetapi ketika engkau berani menerima apa adanya dirimu, maka engkau akan juga belajar menerima setiap kesulitan itu. Kenapa? Engkau akan menganggap bahwa setiap kesulitan, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu menghampiri saya. Anda tidak pernah takut, Anda tidak pernah mundur. Anda berani, sebab apa? Anda sudah menerima kenyataan itu dengan ucapan syukur. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi? Kalau yang pertama tadi kita harus berani menerima kenyataan hidup. Yang kedua, nah ini penting. Mari kita bersama-sama menguasai atau mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan. 1 Korintus 10 ayat 13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Tuhan setia pada janjinya. Ia tidak membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bertahan. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan jaminan, memberikan kekuatan untuk menghadapinya, kita perlu menguasai
pikiran, hati, dan perasaan. Kenapa? Itu bahaya kalau kita tidak menguasai. Seseorang yang sudah menerima kenyataan hidup, orang tersebut adalah tadi dikatakan suka bersyukur tanpa menyalahkan keadaan, situasi, atau mencari kambing hitam atas apa yang terjadi. Dan kenapa begitu penting kita menguasai perasaan dan hati kita ini? Karena hati, pikiran, dan perasaan adalah motor penggerak dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi supaya tindakan kita itu tidak salah, tidak melenceng ke kanan ke kiri, kita perlu menguasainya dengan baik. Agar apa? Agar respon yang terjadi tidak menjadi perbuatan dosa, melainkan pada perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu, kondisi keluarga sedang tidak baik, lalu kita juga memiliki respon yang tidak baik, maka pemulihan akan sangat jauh dan kita bisa-bisa juga tidak mampu menghadapinya. Maka disinilah pentingnya menguasai hati dan pikiran kita, sebagaimana Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Apa sih pentingnya kita belajar menguasai hati dan pikiran? Yang pertama, supaya kita tidak mudah takut. Kenapa tidak boleh takut? Menurut ensiklopedia, ya, rasa takut adalah tanggapan emosi terhadap ancaman yang mekanismenya pertahanan hidup dasar sebagai respon terhadap kondisi tertentu. Misalnya bahaya, takut dari mulai perasaan khawatir, kepanikan, sampai dengan kehilangan akal sehat dalam bertindak. Berarti ketakutan itu bisa membuat kita kehilangan akal sehat. Dan ketika rasa takut itu kita aktifkan, katanya, kita berada di dua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Bagian kanan terlihat dengan emosi negatif, sedangkan yang sebelah kiri berhubungan dengan emosi negatif dan positif, yaitu otak akan mengabaikan pikiran sadar sehingga tubuh kita mengalihkan semua energi untuk menghadapi ancaman yang terjadi. Artinya apa? Setiap manusia sebenarnya punya rasa ketakutan yang berbeda-beda. Tapi jangan kita aktifkan rasa takut itu supaya kita tidak kehilangan akal sehat dalam bertindak. Mungkin takut gelap, takut mati, takut ketinggian, takut menghadapi masa depan mungkin. Takut soal bicara pasangan hidup, saya tidak tahu. Takut berbicara depan orang banyak, atau takut dengan berbaca malam lain. Tapi dalam masalah keluarga apapun itu, kita tidak boleh mengaktifkan. Oleh sebab itu, kuncinya kita menguasai hati dan pikiran kita itu adalah supaya tidak mudah takut. Apalagi kegunaan ketika kita mengontrol atau mengendalikan hati pikiran kita. Kita tidak mudah bimbang. Bimbang artinya tidak yakin menang, tidak yakin sukses, tidak yakin antara lain atau tidak. Nah, ini keraguan atau kebimbangan seringkali mengganggu dalam saat-saat penting kehidupan kita. Jika tidak waspada, hati kita bisa dengan mudah dipenuhi dengan berbagai keraguan yang akan membuat perform atau produktivitas kita menurun semakin menuju kepada kegagalan. Dalam hal ini pun demikian, iman yang dijalankan dengan ragu-ragu, antara percaya dan sering tidak ragu, merupakan penghambat utama. Ya, merupakan penghambat utama dari keberhasilan kita untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan. Jadi bukan hanya tidak percaya yang bisa merugikan, sekedar bimbang pun ternyata sanggup menggagalkan kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan Alkitab sudah menyatakan bahwa kebimbangan akan membawa kita ke dalam banyak kegagalan. Anda mau gagal dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Saya tidak mau gagal, dan Anda juga pasti ingin berhasil. Sebab apa? Tuhan akan selalu menyertai.
Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Katakan amin. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita harus berani menerima kenyataan. Yang kedua adalah kita harus menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita. Dan yang ketiga adalah yakinlah dan percayalah Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim yang dialami manusia. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Tuhan setia pada janjinya, Ia tidak membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Ketika kita sudah belajar menguasai hati, pikiran, dan perasaan, itu akan mengarahkan kita kepada sikap yang benar. Bahwa engkau tidak akan pernah kecewa, karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Bahkan Dia akan selalu bersama kita sepanjang waktu, dimanapun kita berada, sekalipun kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa Tuhan itu selalu ada menolong kita? Yang perlu kita ketahui, Tuhanmu bukanlah musuhmu. Ya, Tuhan itu bukanlah musuhmu. Yang kedua, Dia akan meneguhkan hatimu tepat pada waktunya. Supaya engkau mampu menghadapi, supaya kita bisa mampu menghadapi. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Nah, ini yang lebih penting. Dan Dia akan memegang tanganmu. Bukan kita yang memegang Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang kita. Kalau kita yang memegang Tuhan, kekuatan kita terbatas, suatu saat bisa lepas. Tetapi Tuhan yang memegang. Maka ketika Tuhan memegang tangan kita, tangan Tuhan tidak pernah capek, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa Tuhan ada bersamamu, kesulitan seberat apapun yang kamu hadapi. Saya percaya Tuhan yang kau sembah dalam nama Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong kau. Sekalipun itu kelihatan berat, tetapi percaya Tuhan akan terus memegangmu. Dan yang kelima, Dia tidak hanya memegangmu, Dia tidak hanya menolongmu. Dia akan membawa kemenangan. Kemenangan apa? Atas penderitaan, atas sakit penyakit, atas kesusahan yang kamu alami. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Makanya kan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Yang paling terakhir, apa relevansinya dan aplikasinya dalam kerohanian kita? 3 hal. Yang pertama, hidupmu akan selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ini. Yang kedua, selalu memiliki respon positif dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga adalah semakin yakin bersama Yesus badai pasti berlalu. Selama hidup ini pasti akan selalu ada tantangan, kesulitan dan pencobaan. Tapi bersama Yesus badai apapun yang kita hadapi itu pasti berlalu, sebab Tuhan akan menolong kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat terakhir yang perlu saya bacakan pada kesempatan kali ini dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar,
karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati.